Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Bagus Pradika, NIM 2020 11387. Saya mahasiswa dari Universitas Muria Kudus, Fakultas Ekonomi, Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjawab soal-soal UTS dari Bapak dosen Irfai Fahtur Rahman. Nomor 1. Jelaskan berdasarkan temuan mahasiswa di lapangan faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya kesalahan penulisan ejaan. Berikan contoh kesalahan ejaan yang sering muncul. Jawaban nomor 1. Bentuk kesalahan ejaan dibedakan menjadi 6 aspek, yaitu kesalahan pada tataran penggunaan huruf kapital, penggunaan kata berimbuhan, penggunaan kata depan, penggunaan unsur serapan, penggunaan tanda baca titik, dan penggunaan tanda baca koma. Contoh analisis atau analisa. Yang benar adalah analisis, bukan analisa. Nomor 2. Bagaimana langkah membedakan kutipan langsung dan kutipan tidak langsung dalam proses pengutipan? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawaban nomor 2. Cara membedakan kutipan langsung dan tidak langsung. 1. Tulisan. 2. Kalimat. 3. Struktur tulisan. 4. Kemudahan. 5. Kepanjangan. Contoh kutipan langsung. Argumentasi adalah suatu bentuk retorika yang berusaha untuk mempengaruhi sikap dan pendapat orang lain agar mereka itu percaya dan akhirnya bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis atau pembicara. Graf 1983. Contoh kutipan tidak langsung. Graf 1983 berpendapat bahwa argumentasi merupakan pendapat yang disampaikan secara lisan ataupun tertulis untuk meyakinkan pendapat yang diutarakan dan dapat mempengaruhi keyakinan orang lain. Apa perbedaan dari biografi dan bibliografi? Jelaskan disertai dengan contohnya. Jawaban nomor 3. Perbedaan biografi dan bibliografi. Biografi adalah secara khusus membahas satu orang tokoh. Cakupan materinya lebih luas, sedangkan bibliografi merupakan alat penelusuran biografi, seperti katalog. Bibliografi hanya menunjukkan biografi secara garis besar. Contoh biografi singkat Maradona. Diego Armando Maradona merupakan pemain sepak bola asal Argentina. Ia lahir pada 30 Oktober 1960. Ia mendapat julukan tangan Tuhan karena gol yang ia cetak pada Piala Dunia 1986 ketika melawan Inggris. Maradona merupakan pemain sepak bola berbakat. Setelah pensiun sebagai pemain, ia berkarir sebagai pelatih tim sepak bola. Beberapa yang pernah ia latih antara lain tim nasional Argentina, klub bola Alwas, Textil Madiu, Dorados, Racing Club, dan Fujairah. Sampai saat kematiannya pada 25 November 2020, ia menjabat sebagai pelatih tim Gimnasia La Plata. Contoh penulisan bibliografi dari majalah. Nama pengarang, tahun terbit, judul artikel, nama majalah, nomor majalah, bulan terbit, tahun terbit. Nomor 4. Apa perbedaan makna antara kata pukul dan jam? Jika dilihat dari penggunaan untuk menunjukkan kata pergantian waktu, jelaskan disertai dengan contoh kalimatnya. Jawaban nomor 4. Sebenarnya, menurut kaidah penggunaan yang benar, kata jam itu adalah kata benda yang menunjukkan kepada suatu benda penunjuk waktu. Contoh dalam kalimat, dia baru saja membeli jam untuk ibunya. Sedangkan kata pukul digunakan untuk menyatakan waktu tertentu. Contoh dalam kalimat, kita berangkat pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Tepat, jangan terlambat. Nomor 5. Bahasa berdasarkan hakikatnya merupakan sistem bunyi bermakna. Jelaskan pernyataan tersebut dan apa kaitannya antara sistem bunyi bermakna dengan penggunaan bahasa. Jawaban nomor 5. Bahasa merupakan seperangkat bunyi. Bahasa adalah seperangkat bunyi bersistem yang dikeluarkan oleh alat ucap manusia. Melalui sistem tersebut, bahasa dapat digunakan dan dipahami oleh sesama manusia.
hubungan antara bunyi dan referennya, benda bersifat arbitrer, mana suka. Hakikat bahasa. Bahasa itu adalah sebuah sistem, yang berarti bahasa memiliki susunan teratur berpola yang membentuk suatu keseluruhan yang bermakna atau berfungsi. Bahasa itu berwujud lambang, kata atau gabungan kata. Dalam bahasa terdiri atas lambang-lambang bunyi. Contohnya adalah huruf A sampai Z dalam alfabet. Nomor 6. Mengapa sering terjadi kesalahan penulisan tanda koma? Jelaskan disertai 5 contoh kesalahan tersebut. Jawaban nomor 6. Bentuk kesalahan penggunaan tanda koma yang paling banyak adalah tidak menggunakan tanda koma setelah kata penghubung atau ungkapan penghubung di awal kalimat. Jumlah kesalahan penggunaan tanda titik tidak sebanyak jumlah kesalahan tanda koma. Persentase kesalahan penggunaan tanda titik adalah 37,91%. Contoh salah. 1. Aku hanya membawa buku, tas dan pensil. 2. Adik tidak mau sekolah lagi karena diejek oleh teman-temannya. 3. Dia sangat pandai bergaul di luar tetapi sangat diam jika di dalam rumah. Pemisahan unsur rincian dalam kalimat. Pada rincian terakhir yang biasanya diikuti kata hubung, sebelumnya tetap diberi tanda koma. Pemisahan antara anak kalimat yang mendahului induk kalimat. Hal ini tidak berlaku bila induk kalimat yang mendahului anak kalimat. Penggunaan mengikuti kata hubung. Tanda koma terletak sebelum kata hubung yang terletak di tengah kalimat dan setelah kata hubung yang terletak di akhir kalimat. Nomor 7. Apa perbedaan dari makna dari tanda titik 2 dengan titik koma? Jelaskan disertai 2 contoh penggunaan tanda tersebut yang benar. Jawaban nomor 7. Antara titik 2 dan titik koma. Padahal penggunaan tanda baca untuk pemberian yang baku dipakai di seluruh dunia adalah titik 2, sedangkan titik koma hanya digunakan sebagai pemisah antar bagian kata, ungkapan, atau klausa yang setara. Gambar tersebut adalah contoh titik koma. Gambar tersebut adalah tanda titik 2. Nomor 8. Jelaskan mengapa sering terjadi kesalahan penulisan huruf miring. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawaban nomor 8. Pemakaian huruf kapital dan huruf miring. Dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan telah diatur ketentuan penggunaan huruf kapital dan huruf miring. Pemakaian huruf kapital terbagi dalam 15 ketentuan, sedangkan pemakaian huruf miring hanya terbagi dalam 3 ketentuan. Pemaparan pedoman pemakaian huruf kapital dan huruf miring sudah disertai contoh serta catatan-catatan khusus pada tiap-tiap ketentuan. Akan tetapi masih terdapat beberapa ketentuan pemakaian huruf kapital dan huruf miring yang sering menjadi kesalahan dalam penulisan karena cukup sukar untuk dipahami dan diterapkan. Pemakaian huruf kapital yang masih sering mengalami kesalahan yaitu: 1. Huruf pertama petikan langsung. 2. Huruf pertama dalam ungkapan yang berhubungan dengan nama Tuhan dan kitab suci termasuk kata ganti untuk Tuhan. 3. Huruf pertama unsur nama, jabatan, dan pangkat yang diikuti nama orang atau yang dipakai sebagai pengganti nama orang tertentu, nama instansi, atau nama tempat. 4. Huruf pertama nama Tuhan, bulan, hari, hari raya, dan peristiwa sejarah. 5. Huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan seperti bapak, ibu, saudara, kakak, adik, dan paman yang dipakai untuk dalam penyapaan dan pengacuan. Pemakaian huruf miring memiliki 3 kegunaan yaitu: 1. Menuliskan nama buku, majalah, dan surat kabar yang dikutip dalam tulisan. 2. Menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, kata atau kelompok kata. 3. Menuliskan kata nama ilmiah atau ungkapan asing kecuali yang telah disesuaikan ejaannya. Ketiga, masih sering mengalami kesalahan disebabkan kurangnya pemahaman tentang kaidah pemakaian huruf miring atau dapat juga disebabkan kurangnya ketelitian penulis.
Perlu diingat juga bahwa dalam tulisan tangan huruf atau kata yang akan dicetak miring diberi saat garis di bawahnya. Nomor 9. Jelaskan bentuk kesalahan penulisan konsonan dan vokal pada karya tulis ilmiah. Berikan contoh kesalahan tersebut disertai dengan pembenarannya. Jawaban nomor 9. Kesalahan penulisan ejaan fonem konsonan dapat dibagi menjadi beberapa wujud kesalahan, yaitu kesalahan penulisan fonem konsonan yang meliputi fonem DH ditulis D, fonem D ditulis DH, fonem D ditulis T, dan fonem TH ditulis T. Selanjutnya, kesalahan penulisan pemakaian huruf yang hanya terdapat satu wujud. Gambar di atas adalah kesalahan pemakaian huruf konsonan.